Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dan selain partai yang sudah berkiprah di Senayan, sejumlah partai baru juga akan mendaftar sebagai peserta pemilu. KPU mengaktifkan sistem informasi partai politik untuk screening awal verifikasi parpol peserta pemilu. Dan untuk membahas juga apa saja yang perlu dicermati dan kerawanan apa yang berpotensi muncul dalam pendaftaran parpol peserta pemilu, kita akan berbincang bersama dengan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi sudah bergabung bersama dengan kami. Ya, selamat pagi Mas Marvin. Selamat pagi Mbak Titi, pendaftaran resmi dimulai hari ini Mbak, tapi bagaimana Anda mencermati mekanisme pendaftaran oleh KPU kali ini? Ya, dari 4 rangkaian untuk menuju partai politik peserta pemilu 2024, memang pendaftaran ini adalah pintu masuknya ya. Kalau kita lihat tadi cukup seremonik begitu, meskipun yang akan dilalui melalui proses pendaftaran ini sebenarnya bukan yang pertama. Jadi partai politik yang akan menginginkan untuk menjadi peserta pemilu 2024 itu terlebih dahulu harus sudah menginput data-data persyaratan sebagai partai politik peserta pemilu di sistem informasi partai politik. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa proses pendaftaran ini akan mengecek lengkap atau tidak lengkapnya berbagai pemenuhan persyaratan yang sudah diinput di SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. Di sana ada data kepengurusan, lalu ada data kantor tetap, kemudian juga ada data keanggotaan. Nah, karena SIPOL ini adalah pintu masuknya untuk kemudian memenuhi persyaratan pendaftaran, kalau input datanya belum 100%, maka tentu saja dokumennya akan dikembalikan sampai input datanya 100%. Kita hari ini sebenarnya Mas Marvin menunggu begitu ya. Apakah data-data yang sudah diinput di SIPOL dan kemudian partai-partai yang datang mendaftar itu sudah benar-benar melengkapi 100% persyaratan, ataukah sesungguhnya datang saja dulu deh begitu ya. Kan kalau dapat nomor awal itu biasanya secara psikologis Ada feeling begitu memberikan impresi ya? kesiapan menuju 2024. Padahal ini belum tentu begitu. Iya, betul. Nah, ini jadi belum tentu memang terpenuhi persyaratan ya. Karena memang harus diperiksa dulu lengkap atau tidak lengkapnya, Mas Marvin. Oke, Mbak Titi harap ditahan dulu. Bang Gones, saya akan kepada Anda saat ini. Kalau menurut Bang Gones, apa yang bisa kita cermati dalam proses pendaftaran kali ini? Kita lihat sudah banyak sepertinya yang mulai antre untuk daftar hari ini. Ya, patut diapresiasi ya bahwa partai politik itu ingin yang pertama di hari pertama untuk mendaftarkan diri ya. Jam pertama. Tetapi mudah-mudahan untuk capres juga seperti itu. Jangan pada saat capresnya nanti ingin di saat terakhir. Tetapi pendaftaran partai politik itu ingin yang pertama. Apa makna pendaftaran itu sendiri? Kita tahu bahwa saat ini jumlah partai politik yang terdaftar di Kemenkumham itu ada 76. Yang sudah mendaftarkan diri di SIPOL itu ada 42. Nah, mudah-mudahan yang 42 ini semuanya memenuhi persyaratan sehingga bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kalau 42-nya itu ditetapkan sebagai peserta pemilu, betapa banyaknya partai politik yang ikut pemilu nanti. Atau dengan kata lain, salah satu tujuan pemilu ini yang jarang sekali dibahas orang ya. Salah satu tujuan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 2017 itu ialah dalam kerangka penyederhanaan partai politik. Kalau kita lihat setiap kali pemilu bertambah terus jumlah partai politiknya, itu berarti kita gagal menjalankan amanat perintah undang-undang pemilu itu sendiri. Oke, tapi menarik. Kemudian pada saat proses setelah pendaftaran, verifikasi, dan lain-lain, kalau kita berangkat dari tahun-tahun ataupun periode sebelumnya, banyak akhirnya terganjal. Begitu, dan akhirnya tidak lolos dari verifikasi ini, dari pihak KPU, begitu ya. Pendaftaran pemilu untuk 2019 itu kan dilakukan pada 2017 ya. Sedikitnya ada 2 persoalan di sana. Yang pertama itu ada partai politik yang mendaftar itu 1 menit sebelum ditutup. Nah, kemudian itu oleh KPU dinyatakan tidak lolos, tetapi naik banding. Pada akhirnya Bawaslu menetapkan dia sebagai partai politik. Itu yang pertama ya. Yang kedua akan baru ketahuan ada persoalan itu ketika dilakukan verifikasi faktual. Banyak sekali kasus di dalam verifikasi faktual di 2017 itu
yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan di KPU. Misalnya saja terkait dengan sekretariat, yang sebetulnya tidak ada sekretariatnya, dan juga keanggotaan. Bahkan yang paling lucu itu banyak sekali anggota partai politik yang didaftarkan sebagai anggota partai yang merangkap di banyak partai. Nah. Itu artinya sesungguhnya yang perlu diwaspadai oleh KPU itu adalah data-data bohong itu. Nah, sistem kita berangkat dari sana, Bang Kurnia. Saya akan coba tanyakan bersama dengan Mbak Titi di sini. Mbak Titi, terdapat juga kali ini Sipol sebagai sistem yang dibangun KPU untuk memberikan penguatan verifikasi faktual dan wajib begitu ya. Tapi seberapa efektif hal ini dilakukan tentunya melihat sistem dan berangkat dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk juga terkait dengan transparansi, Mbak Titi. Ya, Sipol itu sangat positif ya. Bahkan Sipol itu bisa menjadi instrumen untuk membantu modernisasi tata kelola partai politik. Karena partai politik dibantu disediakan instrumen teknologi untuk melakukan konsolidasi kepengurusan dan juga keanggotaan. Jadi partai politik sebenarnya kalau benar-benar serius menggunakan Sipol ini, Sipol bisa dimanfaatkan sebagai modalitas awal untuk persiapan pemenangan pemilu 2024. Karena data pengurusnya jelas, data kantornya jelas, dan juga data keanggotaannya jelas. Selain itu bagi kita masyarakat sipil ataupun kemudian publik secara keseluruhan, kita bisa punya informasi yang aksesibel, siapa sih pengurus partai politik ini, di mana sih alamat kantornya. Saya yakin mayoritas dari kita itu tidak tahu di mana alamat kantor partai politik di daerah kita, kecuali kalau kita itu sering melewati kantornya ya begitu. Tapi hampir keseluruhan partai politik, siapa saja pengurusnya, di mana kemudian kantor atau domisili mereka. Ini Sipol kemudian bukan hanya menjadi instrumen yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh publik. Misalnya saja waktu dulu sempat gonjang-ganjing begitu ya, dualisme kepengurusan Kongres luar biasa salah satu partai politik, kita bisa melihat ke Sipol mana partai politik yang kepengurusannya paling akhir diterbitkan keputusannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah itu jadi tahu begitu. Nah manfaat Sipol itu saya kira bukan hanya soal kepentingan partai politik, kepentingan pemilih untuk mengetahui eksistensi dan status partai politik, tapi juga bagian dari pendidikan politik. Nah, termasuk kita dari masyarakat ya, mulai bisa mencermati di sini mana partai yang betul-betul sungguh-sungguh misalnya ingin menjaga datanisme Sipol ini. Jadi saya kira jangan sampai kemudian narasinya justru mundur ke belakang ya. Sipol dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak perlu, tapi mari betul-betul Sipol ini sebagai salah satu instrumen untuk memastikan kerja-kerja verifikasi administrasi dan faktual yang lebih valid, lebih akurat, dan betul-betul tadi ya mencapai tujuan kita di dalam berpemilu. Karena sebenarnya persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu di Indonesia itu sangat ketat. Yeah. Kebocoran selama ini itu gitu. Nah, jadi ketika ada Sipol, ini bagian dari kita tadi memastikan betul-betul persyaratan itu kemudian tidak membuka celah terjadinya misalnya kesalahan di dalam memastikan keterpenuhan persyaratan. Begitu Mas Marvin. Yang kemudian menjadi pertanyaan besar ya itu tadi, celah itu salah satunya yang paling banyak disorot oleh masyarakat karena masyarakat kontrol sosialnya juga cukup tinggi begitu ya. Ada data kepengurusan ganda, keanggotaan ganda. Nah, bagaimana kemudian saran yang bisa diberikan agar benar-benar Sipol ini bisa mengakomodir dan bisa mengantisipasi celah yang sama seperti sebelumnya? Sebenarnya Sipol itu ya dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sudah punya instrumen untuk kemudian mengecek atau memeriksa kegandaan tersebut. Karena kan ini by system. Jadi kalau ada yang di-input sama, otomatis sistem itu akan mampu mendeteksi. Dan juga basis yang digunakan itu adalah nomor induk kependudukan. Jadi kalau NIK kita itu kan basisnya tunggal.
lalu juga disertai bukti otentik adanya penyertaan kartu tanda penduduk dan juga kartu tanda anggota, secara administrasi by system itu sebenarnya bisa diantisipasi. Tinggal kemudian adalah yang harus dipastikan model kegandaan ini kan ada dua, Mas Marvin. Satu kegandaan pengurus, yang kedua kegandaan anggota. Nah, kegandaan pengurus itu bisa di internal, sesama internal, misalnya terdata lintas tingkatan antara provinsi dan kabupaten kota, atau juga kegandaan pengurus dengan partai lain. Yang kedua itu kegandaan anggota, juga bisa terjadi di internal atau kemudian juga dengan partai lain. Termasuk juga soal validitas data anggota yang disampaikan. Bisa saja NIK-nya invalid. Nah, di proses verifikasi administrasi ini ada sejumlah langkah yang dilakukan KPU. Pertama, mereka memeriksa validitas NIK yang disampaikan oleh parpol calon peserta pemilu. Apakah NIK-nya valid atau tidak? Kalau juga dicek apakah ada di dalam data pemilih berkelanjutan. Kalau tidak ada di dalam data pemilih berkelanjutan, diperiksa ke dalam database catatan sipil. Jadi dari awal memang proses verifikasi administrasi itu tidak hanya sebagai sesuatu yang simbolik ya, memeriksa berkas-berkas, tapi juga diperiksa juga keabsahan dari dokumen administrasi itu, dan antara lain dimulai dengan keabsahan pengurus dan juga keabsahan keanggotaan melalui prosedural administratif. Faktualnya nanti nunggu di lapangan. Sebenarnya kalau ini serius begitu ya, sejak tahun 2014 pemilu kita kan 12 partai politik peserta pemilu. Betul. Memang di 2019 bertambah 4 jadi 16, tapi kalau kita lihat perjalanan mulai dari 2014 sampai 2019 kan tidak mudah ya untuk kemudian bisa lolos, karena memang syaratnya sangat berat sekali, Mas Marvin. Betul, semakin berat juga, semakin detail juga di sini. Bang Goni, kalau menurut Anda bagaimana potensi partai-partai baru ini untuk benar-benar bisa paling tidak lolos dulu deh secara administrasi, begitu. Sebelum kita bicara lebih lanjut mungkin mengenai persyaratan berikutnya, PT dan lain-lain. Ya, untuk lolos itu kan ada dua hal yang dilakukan oleh KPU. Yang pertama itu dilihat dari administrasinya, kemudian baru faktual. Biasanya itu yang masalah banyak itu pada faktualnya. Administrasi itu kan hal biasa ya. Tetapi apakah administrasi dan faktualnya itu sesuai atau tidak, di situ biasanya banyak yang jatuh ya. Tetapi yang paling penting buat saya itu bahwa berpartai politik itu adalah wujud dari kebebasan paling hakiki untuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Karena itu semua orang yang memenuhi persyaratan itu boleh mendaftarkan diri untuk mendirikan partai politik, yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk badan hukum. Nah, setelah terdaftar di Kemenkumham dan mendapatkan badan hukum, barulah mereka berhak untuk mendaftar di KPU. Jadi mereka yang mendaftar di KPU adalah partai politik yang sudah berbentuk badan hukum dan diakui di Kementerian Hukum dan HAM. 42 partai politik yang sudah terdaftar di SIPOL itu berarti adalah ada 9 partai parlemen, sisanya itu partai non-parlemen. Ya. Kalau kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 itu kan tegas sekali. Yang berhak untuk hanya ikut pendaftaran administrasi itu adalah 9 partai yang ada di parlemen atau partai yang lolos parlemen threshold. Tetapi partai yang tidak lolos parlemen threshold atau partai di luar parlemen itu wajib seleksi administrasi dan seleksi faktual nanti. Oke, menarik untuk kita ikuti juga di sini, Bang Goni Suhardi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan juga Mbak Titi, saya kembali kepada Anda begitu ya. Kita berangkat dari proses sebelumnya, proses administrasi dan lain-lain. Pada proses mana sebenarnya partai-partai ini rawan tidak lolos, Mbak Titi? Ya, sebenarnya kalau kerawanan tidak lolos itu dari mulai administrasi sudah ada, Mas Marvin ya. Makanya ketika KPU menyatakan partai yang lolos tidak lolos itu biasanya diikuti sengketa. Disebut dengan awalnya sengketa proses dan bisa berujung sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi betul sekali tadi yang disampaikan, itu paling banyak yang memicu sengketa itu adalah, atau yang paling berat untuk dilewati, itu adalah ketika verifikasi. Nah, di verifikasi faktual ini kan karena memang secara faktualitas diperiksa.
apakah betul ada pengurusnya, lalu kalau di tingkat pusat apakah betul keterwakilan perempuannya 30%, kalau di provinsi, kabupaten, kota kan memperhatikan. Bahkan kepengurusan ini kan sampai ke kecamatan, 50% begitu. Dan termasuk juga domisili, karena di Indonesia ini agak unik, partai politik itu diminta punya kantor tetap, di tengah misalnya era digital. Nah, tapi yang paling banyak memang menjadi kendala partai politik itu adalah syarat keanggotaan, di mana partai politik di setiap kabupaten kota yang mereka memiliki kepengurusan, berarti 75% kabupaten kota, itu harus punya 1.000 atau 1/1000. Kendala terbesar selama ini adalah satu, validitas ya dari anggota yang itu ternyata ketika didatangi ada beberapa partai yang ditemui mereka tidak mengaku sebagai anggota partai politik. Jadi masih ada kecenderungan untuk asal comot. Jadi untuk memenuhi persyaratan administrasi masih ditemui adanya asal comot untuk keanggotaan. Yang kedua, keanggotaan ganda. Yang ketiga, tidak bisa dihadirkan orang yang ada diajukan sebagai anggota. Nah, memang karena keanggotaan ini menjadi syarat di dalam undang-undang, ya paling sulit juga untuk kemudian memenuhi ketika proses verifikasi faktual. Makanya kalau dibilang kan penambahan partai politik kita itu, Mas Marvin, tidak banyak ya. Di Betul. 2019 itu 4 partai politik baru, dan 4 partai politik baru itu pun tidak ada satupun yang lolos ambang batas parlemen. Bahkan di 2019 satu partai yang punya kursi di DPR itu juga tidak lolos begitu. Baik Mbak Titi, kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Bertahan dulu Mbak Titi.